Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وجعلنا من الأعيدين والفائزين والمقبولين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita semua masih diberikan nikmat kehidupan sampai saat ini. Masih diberikan kesempatan untuk merasakan sisa-sisa umur panjang. Sampai saat ini Allah masih sayang kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah tahu keadaan kita. Allah mengetahui kondisi kita. Allah tahu siapa kita. Allah tahu rahasia kita. Banyak dosa, banyak maksiat, banyak kehilafan. Berapa banyak orang yang telah kita zalimi. Berapa banyak lisan yang telah menceritakan aib saudara-saudara kita. Hati masih penuh dengan penyakit-penyakit hati. Masih sombong, masih angkuh, iri, dengki dan sebagainya. Allah Maha tahu rahasia-rahasia demi rahasia keadaan kita, sehingga karena sayangnya Allah kepada kita, Allah masih mempertemukan kita bulan Ramadan yang kemarin. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan puasa, bulan agung, yang mana di bulan itu Allah berikan rahmatnya, Allah berikan maghfirahnya, dan Allah berikan itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Semuanya itu bagi siapa? Bagi mereka yang man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan puasanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan derajat yang mulia. Ghafarallahu dzambah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu bersyukurlah kita. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukur nikmat Allah bukan hanya sekedar lewat lisan, bukan hanya sekedar lewat kata-kata. Mensyukur nikmat Allah harus kita buktikan dengan apa? Dengan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dengan menjadi orang yang benar-benar takut kepada Allah, dengan menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah. Dan Allah berikan kesempatan itu untuk menjadi orang yang bertakwa bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah bulan Ramadan dan di 1 Syawal ini akan memberikan keistimewaan khusus buat kita umat Nabi Muhammad SAW, menjadi pribadi-pribadi yang fitri, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa,
menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar istiqamah untuk Allah Jalla Jalaluhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, coba bayangkan bagaimana dahsyatnya sayangnya Allah kepada kita. Bukankah sampai saat ini engkau masih merasakan nikmatnya kesehatan dan keafiatan? Ya jamaah, bukankah ketika engkau melakukan maksiat kepada Allah, jantungmu masih berdetak? Apakah engkau tidak malu kepada Allah? Bukankah ketika engkau melakukan kedurhakaan kepada Allah, nyawamu masih bersatu dengan jasadmu? Apakah engkau tidak sadar begitu dahsyatnya nikmat yang telah Allah berikan kepadamu? Diberikan nikmat kesehatan, keafiatan, matamu masih dapat melihat, memandang begitu indahnya alam semesta ini. Ya jamaah, ma garraka bi rabbikal karim. Allah berfirman, ya ayyuhal insan, ma garraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau tertipu, durhaka? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya ayyuhal insan, ma garraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau durhaka? Apa yang menyebabkan engkau tertipu dengan dunia? Yang menyebabkan engkau maksiat, yang menyebabkan engkau berdosa? Maka ambil pelajaran besar bagaimana keadaanmu di bulan Ramadan. Ambil pelajaran yang begitu berharga bagaimana keadaanmu di bulan Ramadan. Terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Ingatkah kita di awal-awal Ramadan? Ingatkah kita di 10 terakhir bulan Ramadan? Dahsyatnya semangat kita ibadah. 5 waktu luar biasa. Apalagi sunnah qiyamul lail luar biasa. Dahsyatnya kita yang tadinya bakhil, kikir, menjadi insan yang dermawan, membagi kebahagiaan kepada yang lain. Yang tadinya lisanmu tidak pernah basah menyebut asma Allah, yang tidak pernah menyebut dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekarang lisanmu berzikir, sekarang lisanmu membaca ayat-ayat Allah. Ingatkah keadaanmu di bulan Ramadan? Luar biasa, terjadi perubahan besar. Allah menginginkan seperti itu ya jemaah. Allah menginginkan agar supaya kita istiqamah. Ambil pelajaran besar di bulan Ramadan agar supaya di tanggal 1 Syawal ini kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bertakwa musiman, bukan hanya bertakwa pada waktu-waktu tertentu. Semangat ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Ya jemaah, semangat ibadah itu bukan hanya di 10 terakhir, tapi semangat ibadah terus sampai di penghujung usia kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Sadarkah kita ya jemaah, kita semua pasti akan mati, kita semua pasti akan meninggal dunia. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana keadaanmu nanti meninggal dunia? Apakah engkau meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau tidak? Ini kembali kepada kita. Dan itu terlihat di tanggal 1 Syawal ini dan sampai di penghujung tahun berikutnya. Allah ingin lihat perubahan kita. Apakah kita benar-benar istiqamah? Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami yaitu Allah, dan mereka istiqamah terhadap perintah Allah, mereka istiqamah terhadap ajaran Allah. Apa derajat yang Allah berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun datang menghampiri mereka dan berkata, jangan kalian takut dan jangan kalian sedih, surga menanti kalian di sana. Ya jamaah, engkau sudah menghabiskan dan melewatkan umur yang begitu panjang. Dan sekarang engkau berumur 30,
40, 50, 60. Apakah tidak menjadikan kita sebagai manusia yang benar-benar takut kepada Allah? Apa yang menyebabkan kita lalai? Apakah nanti Allah gempakan bumi ini? Allah goncangkan bumi ini sehingga terjadi gempa yang begitu dahsyat yang menyebabkan tanah Jakarta terbelah. Apakah itu akan menyebabkan kita baru sadar dan baru bertobat kepada Allah dan baru memakmurkan masjid? Atau apakah nanti nazala malak minas sama wa yaqul la ittaqillah? Apakah nanti menunggu malaikat turun dari langit dan memberikan peringatan kepada kita, hai bertakwalah kepada Allah, hei takutlah kepada Allah, hei ingatlah Allah, hei manusia engkau pasti akan mati, hei manusia segera bertobat kepada Allah, beristighfarlah. Apakah akan menunggu hari itulah malaikat tidak akan datang? Wahai manusia, kita semua pasti akan meninggal dunia. Dan semua yang pernah kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, nafsi-nafsi. Dan di hari kiamat nanti Allah akan kumpulkan semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, sampai di penghujung hari akhir, semua akan datang di mahsyar. Apakah kita mau Allah nampakkan dosa-dosa kita? Apakah kita mau Allah munculkan dan Allah perlihatkan segala bentuk aib dan segala bentuk maksiat yang pernah kita lakukan? Tentunya kita malu. Begitu banyak manusia akan melihat dan menonton apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb antal ghaffar, ya Allah ya Rabb antal ghafur, ya Allah ya Rabb antas sattar, ya Allah ya Rabb engkau maha pengampun ya Allah, engkau maha penghapus dosa ya Allah, faghfir dzunubana ya ghaffar, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan perlihatkan dosa dan maksiat ketika nanti manusia akan berkumpul di mahsyar ya Allah ya Rabbal alamin. Tutup aib kami ya Allah. Kami sadar banyak melakukan maksiat dan dosa. Kami sadar lisan selalu membicarakan aib orang lain ya Allah. Kami sadar ya Allah banyak melakukan kekhilafan dan kekhilafan. Ya Allah ya Rabb, bantu kami untuk terus beribadah kepadamu. Bantu kami untuk terus mengingat-Mu ya Allah. Bantu kami untuk terus menyempurnakan ibadah kepadamu ya Allah ya Rabbal alamin. Wahai manusia, bayangkan kalau seandainya malaikatul maut, ya jemaah, bayangkan kalau seandainya malaikatul maut datang kepada kita dan membisikkan kepada kita, semua jemaah yang hadir di sini, ya jemaah, dia datang spesial di tanggal 1 Syawal ini, berdiri di depan kita dan menyampaikan, ya jemaah, Jumat depan saya akan datang kepada kalian dan akan mencabut ruh kalian. Coba bayangkan ya jemaah, apa yang akan terjadi? Maka terjadi perubahan besar, maka terjadi taubatan massal. Orang-orang yang tidak pernah ke masjid sekarang sudah ke masjid. Yang tidak pernah kelihatan batang hidungnya di sholat subuh berjamaah, sekarang sudah sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setiap detiknya, setiap menit dia akan isi dengan apa? Menanam bibit-bibit kebaikan, investasi akhirat. Dahsyatnya rasa takutnya kepada Allah. Ya jemaah, bayangkan kalau seandainya malaikatul maut datang spesial untuk kita, mengabarkan, hei Jumat depan ya jemaah, saya akan datang kepada kalian, saya akan mencabut ruh kalian, maka engkau akan berubah, engkau akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan satu kota Jakarta, malaikatul maut mengumumkan, ya penduduk Jakarta, saya akan datang kepada kalian dan saya akan mencabut ruh kalian. Siap-siap Jumat depan, semua kalian akan mati. Apa yang akan terjadi? Terjadi perubahan besar, hijrah massal.
semua orang berkumpul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa, ya Allah ya Rabb, tutup aib-aib kami ya Allah. Coba bayangkan ya jemaah kalau seandainya terjadi seperti itu. Tapi sayangnya Allah kepada kita, Allah berikan isyarat, Allah berikan alamat, Allah berikan berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta ini, agar supaya kita kembali kepada Allah, agar supaya kita sadar bahwa kita pasti akan meninggal dunia dan pasti akan mempertanggungjawabkan segala bentuk maksiat yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, jangan sampai amalan-amalan ibadahmu, a'malukum tata'allaq fis sama', tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah, jangan sampai amal ibadah kita tergantung-gantung di langit, tidak sampai kepada Allah. Apa yang menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima Allah? Dan ini musibah besar buat kita. Luar biasa dahsyatnya salat tarawih, luar biasanya salat 5 waktu, luar biasanya khatam Al-Quran. Tapi semua yang dia lakukan batal dan tidak diterima Allah. A'maluhum tata'allaq fis sama', amal ibadahnya tergantung-gantung di langit dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan itu apa? Dia memutuskan hubungan silaturahmi. Sama orang tuanya dia tidak pernah rukun, sama mertuanya dia tidak pernah akur. Hatinya masih sombong. Apa yang engkau sombongkan? Siapa anda dengan Qarun? Siapa anda dengan Fir'aun? Begitu dahsyatnya harta benda yang dia miliki. Sombong, begitu angkuh. Tapi kemana mereka semua? Tahta thara, di bawah perut bumi. Apa yang mau dibawa? Apa yang mau dibanggakan? Hartamu tidak akan menyebabkan engkau mulia di hadapan Allah. Jabatanmu tidak akan menyebabkan engkau mulia di hadapan Allah. Semua yang anda miliki itu akan fana, hancur. Bahkan jasadmu yang engkau banggakan akan dimakan belatung. Matamu yang indah yang dapat melihat alam semesta, ketika datang waktunya tidak bisa dapat melihat, mati, kemudian busuk dan mengundang semua belatung-belatung dan akan memakan jasad kita. Apa yang kita banggakan? Jangan sampai amal ibadah kita tidak sampai kepada Allah disebabkan hatimu masih keras, tidak mau memaafkan dan membuka pintu maaf. Ya jamaah, ini musibah. Ramadan luar biasa, tapi di tanggal 1 Syawal 0. Kenapa? Hatinya tidak mau membuka maaf kepada yang lain, masih keras, masih membatu, mati. Oleh karena itu ya jamaah, qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi musibah. Umurnya pendek, hati-hati. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi umurnya pendek, tidak ada yang mau umurnya pendek. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepadanya. Inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihi qatir rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang mana di dalamnya ada orang-orang yang qatir rahim, memutuskan hubungan silaturahmi. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, rezekinya sempit. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, urusannya di dunia selalu sulit. Kenapa? Hatinya masih keras, tidak mau membuka pintu maaf kepada yang lain, merasa paling hebat, merasa paling berpengaruh, merasa paling mulia, merasa paling berharta, merasa paling berilmu, merasa paling berpengaruh. Bahkan keluar dari kata-katanya karena sombong, kalau bukan saya, anak-anak yatim piatu itu tidak akan pernah makan. Kalau bukan saya, masjid itu tidak akan terbangun. Kalau bukan saya, itu orang-orang yang ada sebelah sana, mereka tidak akan mendapatkan makanan. Allah, begitu sombongnya dia. Dia ceritakan semua yang dia lakukan. Ini semua yang membatalkan amal ibadahnya. Bahkan walaupun dia salat
fi jawfil Ka'bah, walaupun dia sholat di dalam Ka'bah, tetap amal ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas dalam ibadah. Dicampur dengan riya. Yalbisul haqqa bil batil. Dia mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Padahal Allah mengajarkan kepada kita agar supaya melakukan ibadah itu harus dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah kecuali mereka lakukan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kelihatan nanti keikhlasanmu ketika setelah di bulan Ramadan. Kelihatan nanti engkau siapa engkau sebenarnya ketika setelah bulan Ramadan. Sadarkah engkau ya jamaah, engkau akan terlihat munafik ketika engkau luar biasa dahsyatnya di bulan Ramadan, begitu dermawan, begitu murah senyum, begitu luar biasanya engkau menahan lisanmu agar supaya tidak menceritakan aib orang lain, aib saudaramu di bulan Ramadan. Tapi setelah bulan Ramadan, kenapa engkau kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Ya jamaah, Allah ingin mengajarkan kita istiqamah. Allah ingin mengajarkan kita di bulan Ramadan agar supaya bersih dari segala bentuk penyakit-penyakit hati, agar supaya kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih dari segala bentuk dosa dan noda. Wahai suami-suami, bertanggung jawablah engkau kepada istrimu dan anak-anakmu. Engkau akan dipertanggungjawabkan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Engkau luar biasanya semangat di bulan Ramadan, tapi engkau tidak memperhatikan keluargamu. Engkau tidak memperhatikan anak-anakmu. Engkau senang masuk ke surga, anak-anakmu akan mengeluh kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kenapa orang tuaku masuk ke surga? Mereka penyebab kami ini masuk neraka. Mereka tidak pernah memberikan peringatan kepada kami, dan mereka tidak pernah terus memberikan peringatan kepada kami untuk sujud kepadamu ya Allah. Maka orang tuanya ditarik kembali dari surga dan dimasukkan ke neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya jamaah, kontrol keluargamu, anak-anakmu, ajarkan agar supaya mengenal Al-Quran. Usahakan agar supaya mereka dapat menghafal Al-Quran. Karena engkau akan bangga nanti pada hari kiamat. Engkau akan dipakaikan mahkota yang begitu indahnya. Ya jamaah, wahai istri-istri, hormati suamimu, taatlah, dan engkau mudah ke surganya Allah jika engkau mendapatkan ridha suami. Dan ketika engkau tidak taat kepada suami, maka neraka jahanam menunggu kalian. Wahai para istri, merasa cukuplah dari apa yang telah diberikan suami untukmu. Karena apa? Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kepada kalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila imra'atin wa hiya la tastaghni 'an zawjiha." Sesungguhnya Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmatnya kepada seorang istri yang mana istri itu tidak pernah merasa cukup dari apa yang telah diberikan oleh suaminya. Semoga insyaallah di tanggal 1 Syawal ini kita jadikan sebagai perubahan besar, dan semoga insyaallah kita semua membuka hati kita, hilangkan dendam, buka pintu maaf, ya. Dan semoga insyaallah semua yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga insyaallah kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keadaan kami di bulan Ramadan sampai keadaan kami di penghujung usia kami, agar supaya kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من الناجحين واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين يا الله يا رب أنت الغفور يا الله Engkau maha pengampun ya Allah Engkau mengetahui keadaan kami ya Allah faghfir dhunubana ya Ghaffar ampunlah dosa-dosa kami ya Allah ampunlah dosa-dosa orang tua kami ya Allah ya Allah orang tua kami ya Allah panjangkan umur mereka ya Allah jika mereka masih hidup ya Allah panjangkan umur mereka ya Allah jika mereka masih hidup ya Allah berikanlah kesehatan dan keafiatan ya Allah berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah sebelum kami menyesal ya Allah ketika mereka tidak ada ya Allah berapa banyak dari umat ini menyesal orang tuanya telah meninggal dunia tahun lalu masih bersama mereka, tapi tahun ini ainahum di mana mereka? Mereka telah meninggal dunia. Mereka menunggu amal-amal ibadah yang kita tanam di dunia ini. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunlah dosa-dosa mereka ya Allah. Maafkan segala bentuk maksiat dan kesalahan yang pernah mereka lakukan ya Allah. Ya Allah jika mereka telah meninggal dunia ya Allah, luaskan kuburan mereka ya Allah. Berikanlah cahaya dari cahaya-cahayamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, ampunlah kami dan ampunlah orang tua kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang tua yang telah mendidik kami, membesarkan kami, menjadikan kami seperti saat ini ya Allah. Yang tadinya kami tidak ada harta, sekarang kami ada harta ya Allah. Mereka didik kami agar supaya bisa mandiri ya Allah, agar supaya dapat memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada anak-anak kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kesempatan di sisa-sisa umur panjang kami ini ya Allah menjadi orang yang benar-benar saleh dan salehah ya Allah. Berikanlah kami lisan terus berzikir kepadamu ya Allah. Berikanlah kami lisan untuk terus membaca Al-Quranmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dari ghibah. Jauhkan kami dari ghibah. Jauhkan kami dari ghibah ya Allah. Ya Allah jika ada di antara kami putus hubungan silaturahmi ya Allah, sambungkanlah ya Allah, buka hatinya, hilangkan dendam dari hati kami ya Allah, agar supaya amal ibadah kami sampai kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan iman orang tua kami, kuatkan iman istri kami, kuatkan iman anak-anak kami ya Allah, kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Berikanlah kami istiqamah bukan hanya di bulan Ramadan,
terus sampai di penghujung usia kami, agar supaya kami benar-benar bertakwa kepadamu ya Allah, agar supaya keadaan kami terus dalam keadaan ibadah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami sadar kami pasti akan meninggal dunia ya Allah. Kami sadar kami akan berpisah dengan semua yang kami cintai, berpisah dengan istri kami, berpisah dengan anak-anak kami ya Allah. Kami sadar ruh dan jasad kami akan berpisah ya Allah. Engkau yang maha di atas segala-galanya ya Allah. Kami minta ya Allah, kami minta ya Allah, matikan kami dalam keadaan ibadah ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan maksiat ya Allah. Matikan kami dalam keadaan ibadah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan ibadah ya Allah, agar supaya kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami sadar harta benda yang kami miliki tidak akan mampu menyelamatkan kami indan naza, ketika dalam keadaan sakarat, ketika dalam keadaan ruh akan keluar dari jasad. Tidak ada yang mampu menolong kami kecuali Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika hati kami masih sombong, hilangkan kesombongan ini ya Allah. Jika hati kami masih keras, lembutkanlah ya Allah. Lembutkan hati suami kami, lembutkan hati istri kami, lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, agar supaya mereka menegakkan salat dan sujud kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami terus dermawan, terus dermawan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sampai di penghujung usia kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dhikran katsiran ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله المستعان والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.